tangga Jono, basis grup band Gugun Blues Shelter dengan Fauziah kembali diguncang kabar tak sedap. Meski telah membantah ada kisruh dalam haligai perkawinan mereka karena Jono dikabarkan selingkuh, namun belakangan isu itu justru kian memanas. Beberapa media online memberitakan bahwa bule asal Inggris itu mengaku sudah pisah ranjang dengan istrinya. Tak hanya itu, Fauziah dikabarkan sudah menyiapkan gugatan cerainya. Ketika tim Halo Selebriti mendatangi rumah Jono di Bilangan Halim, Jakarta Timur dan mencoba mengklarifikasi berita ini, kami hanya menemui Fauziah dan kedua anaknya. Tak tampak sosok pria bernama asli Jonathan Armstrong itu di sana. Wanita asal Aceh itu juga tak bisa menjawab dengan pasti mengenai kabar ia dan suaminya telah pisah ranjang. Walaupun pada akhirnya Fauziah mengakui bahwa Jono pergi membawa anak kedua mereka. Namun ibu tiga anak itu menegaskan ia masih diberi nafkah oleh sang suami dan Jono pun kadang pulang ke rumah mereka. Saya nggak bilang demikian. Kalau dia bilang demikian, saya nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau dia istri perasaannya gimana sih Kak? Dia mungkin sempat bilang demikian sama saya, tapi saya nggak tanggapin serius gitu kan. Saya mah biasa aja gitu ya kan. Tapi ya itu terserah sama dia aja. Kalau dia bilang demikian ya sudahlah, mau bilang apa saya. Masih suka pulang, masih ya ada anak kan. Anak terpenuhi alhamdulillah. Karena Jono jarang pulang, praktis Fauziah merasakan ada yang berbeda di bulan Ramadan kali ini. Keluarga kecil itu tak bisa menjalani ibadah puasa bersama-sama. Fauziah lebih banyak mengisi hari-harinya dengan beribadah dan membaca Al-Quran. Ia berusaha menepis pikiran negatif di kepalanya selama berjauhan dengan Jono. Kendati tak dapat dipungkiri bahwa hatinya terbakar api cemburu kala mendengar sang suami tak setia. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Jono dan Fauziah? Mengapa Jono kini menutup diri? Menanggapi hebohnya pemberitaan bahwa ia telah berpaling ke hati wanita lain dan telah pisah ranjang dengan istri. Kemarin Jono menulis di akun Twitternya bahwa ia tak ingin membahas masalah keluarganya di publik dan mengharapkan orang lain menghargai privasinya. Ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Komunikasi alhamdulillah udah lancar, udah baikan alhamdulillah. Sebelumnya? Sebelumnya? Ya sebelumnya kan agak sedikit miskomunikasi mungkin. Ya sekarang udah lancar. Alhamdulillah demi anak-anak kita. Perasaannya sih setiap perempuan pasti perasaannya cemburu, galau, segala macam gitu. Tapi itu kan udah so old gitu kan, so old school. Sekarang gimana caranya ke depan, berdoa, jalani hidup seperti biasa aja gitu. Jadi nggak usah mikirin yang macam-macam banget lah. Udah nggak usah mikirin negatif thinking. Sekarang positif aja. Ya berdoa aja. Mudah-mudahan itu bohong kan. Mudah-mudahan itu nggak benar. Ya setiap rumah tangga pasti ada permasalahan ya kan. Cuman ya gimana kita harus selesaikannya masing-masing gitu sih. Jika benar kabar burung yang berhembus di masyarakat itu, tentu hal itu menjadi sebuah ironi. Mengingat romantisme kisah cinta pasangan ini di masa lalu. Mereka berkenalan dan jatuh cinta di Aceh, kampung halaman Fauziah. Jono pun akhirnya menjadi mu'alaf dan mereka pun menikah. Hadirnya 3 jagoan cilik kian melengkapi kebahagiaan keluarga ini. Tapi kini, melihat Fauziah menjalankan puasa tanpa suami, sungguh kontras dengan suasana Ramadan yang ia lalui setahun silam. Jono, Fauziah dan ketiga putra mereka begitu bahagia bisa menjalani ibadah puasa bersama-sama. Menjelang waktu berbuka, Jono kerap bercengkrama dengan anak-anaknya, seperti bermain musik bersama. Sementara nyonya rumah menyiapkan hidangan berbuka, kini Fauziah hanya bisa mengenang kebersamaan mereka di masa lampau.
Duduk, mana? Anjing, duduk. Nih. Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Qul a'udzu birabbil falaq Min syarri ma khalaq khalaq wa min syarri ghasiqi iza waqab. Lebih senang, lebih ringan. Terus kalau kita bersyukur, kita lupa dengan beban-beban yang kita punya. Apa kita punya utang, apa kita punya musuh, apa kita punya masalah. Itu kalau kita bersyukur atas apa yang kita punya. Wah, saya punya 3 anak yang semuanya sehat, semuanya ganteng, semuanya pinter. Saya punya rumah, saya punya makanan di kulkas, saya punya mobil, saya punya kerjaan. Banyak orang yang nggak punya, rumah pun nggak punya, kerja pun nggak ada, makanan di kulkas nggak ada. Kalau saya alhamdulillah ada, jadi saya bersyukur. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini, banyak doa yang dipanjatkan Fauzia, terutama untuk keutuhan rumah tangganya. Ia berharap keluarganya bisa kembali harmonis seperti dulu, dan Jono menjadi kepala keluarga yang lebih baik bagi ia dan anak-anaknya. Ini kan bulan baik, bulan puasa gitu ya, bulan baik. Mintalah doa sama Allah sebanyak-banyaknya untuk mudah-mudahan keluarga kami baik-baik aja, insya Allah ya. Hanya Allah yang bisa menolong kita semua gitu. Kalau sama manusia kita minta tolong kan paling bisa naik